Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 27 Januari 2024 dengan judul Yang Kudus dari Israel. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Puji dan syukur kami naikkan kepada Bapa di sorga karena Engkau layak dipuji dan disembah siang dan malam. Pada pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami melakukan segala tugas, aktivitas, pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu Tuhan untuk belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Injil Matius 21 ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan, "Anakku, akan mereka segani." Mari kita ikuti penjelasannya. Dengan hati seorang bapa, Allah menanggung bersama umatnya. Ia memohon kepada mereka yang memberikan belas kasihan dan pengasihan ditarik kembali. Dengan sabar ia memaparkan dosa-dosa mereka di hadapan mereka dan dengan panjang sabar menunggu pengakuan mereka. Nabi-nabi serta juru kabar dikirim untuk mendesakkan tuntutan Allah kepada para penggarap. Tetapi gantinya mereka itu diterima. Mereka diperlakukan sebagai musuh. Para penggarap itu menganiaya dan membunuh mereka. Allah tetap mengirim juru kabar yang lain, tetapi mereka menerima perlakuan yang sama seperti yang pertama. Penggarap-penggarap itu malah menunjukkan kebencian yang lebih besar lagi. Sebagai jalan yang terakhir, Allah mengirim anaknya dengan berkata, "Anakku, akan mereka segani." Tetapi perlawanan mereka menunjukkan keinginan membalas dendam dan mereka berkata satu sama lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Kita akan dibiarkan mengurus kebun anggur ini dan kita dapat memperlakukan hasilnya sesuka hati kita." Para pemimpin Yahudi tidak mengasihi Allah. Oleh sebab itu mereka memutuskan hubungannya dari Allah dan menolak semua tawarannya untuk suatu penyelesaian yang adil. Kristus yang dikasihi Allah datang untuk menyatakan tuntutan pemilik kebun anggur, tetapi para penggarap memperlakukan dia dengan sikap remeh secara terang-terangan. Mereka berkata, "Kita tidak mau orang ini memerintah kita." Mereka cemburu terhadap keindahan tabiat Kristus. Cara mengajarnya yang jauh lebih unggul dari cara mereka, dan mereka iri hati atas kesuksesannya. Ia mencela mereka, membuka kedok kemunafikan mereka, dan menunjukkan kepada mereka akibat-akibat yang pasti dari tindak tanduk perbuatan mereka. Ini menimbulkan kemarahan mereka. Mereka merasa kesal atas celaan-celaan yang tak dapat mereka diamkan. Mereka membenci ukuran kebenaran yang tinggi yang senantiasa dikemukakannya. Mereka melihat bahwa ajarannya membuka kedok sifat mementingkan diri mereka
dan mereka memutuskan untuk membunuh dia. Mereka membenci teladannya yang jujur dan saleh, dan kerohanian yang ditinggikan terlihat dalam segala perkara yang dibuatnya. Seluruh kehidupannya adalah suatu teguran kepada sifat mementingkan diri mereka, dan ketika ujian yang terakhir datang ujian yang berarti penurutan sampai kepada hidup yang kekal atau pelanggaran sampai kepada kematian yang kekal. Mereka menolak yang kudus dari Israel. Ketika mereka ditanyai untuk memilih di antara Kristus dan Barabas, mereka berteriak, "Lepaskanlah Barabas bagi kami." Lukas 23 ayat yang ke-18. Dan ketika Pilatus bertanya, "Apakah yang harus kau perbuat dengan Yesus?" Mereka berteriak kejam, "Ia harus disalibkan." Matius 27 ayat yang ke-22 dan disalin dari buku Seri Membina Keluarga jilid 5 halaman 225 dan 226. Renungkan lebih dalam. Kapankah saya telah berusaha untuk membungkam suara Yesus karena dia menghardik beberapa dosa yang saya hargai dalam hidup saya? Apakah saya berbeda dengan massa yang meneriakan salibkan dia? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Sukacita oleh karena berkat rohani pada pagi hari ini memberikan kekuatan dan pertumbuhan iman bagi kami untuk tetap percaya akan janji Tuhan setiap saat. Di pagi hari ini kami berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil dan jajarannya, Bapak Bupati bersama wakil dan jajarannya, Bapak Wali Kota bersama wakil dan jajarannya, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada. Lindungi mereka Tuhan, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat, Tuhan lindungi mereka karena mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua yang sedang bekerja dan melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan curahkan kepada masing-masing mereka. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri. Biarlah dengan hikmat pengetahuan sorga mereka bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak bukan sekedar fokus kepada pengetahuan dunia, tetapi biarlah anak-anak juga memiliki nilai-nilai rohani di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, hiburkan mereka Tuhan, berkati, cukupkan kebutuhan mereka, berikan mereka juga sukacita dalam melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup. Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka percaya kepada janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.